Saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel. Saya mohon maaf kepada masyarakat luas seluruhnya bahwa ada beberapa orang dari kalangan Nahdlatul Ulama yang tempo hari pergi ke Israel melakukan engagement di sana. Kami mengerti dan sangat memaklumi bahwa ini, dan kami merasakan hal yang sama, bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak patut di dalam konteks suasana yang ada saat ini. Nah, kami sudah mendapatkan konfirmasi dari lembaga-lembaga terkait di bawah PBNU ini, bahwa lembaga-lembaga ini yang personilnya ada yang berangkat ke Israel itu sama sekali tidak tahu menahu, tidak ada mandat kelembagaan, tidak ada pembicaraan kelembagaan, sehingga yang dilakukan oleh anak-anak yang berangkat ke Israel tempo hari itu adalah tanggung jawab mereka pribadi dan tidak terkait dengan lembaga. Soal sanksi nanti kita serahkan, ini misalnya jelas dari PWNU DKI akan melakukan proses, ya, termasuk dalam soal tadi itu keterlibatan LBMNU DKI tadi akan diproses dan akan diberi sanksi. Aturan kita sudah cukup jelas dan rinci, ya, mengenai kesalahan dan sanksi ini. Ya, kalau bisa dikatakan ya bahwa mereka tahu tidak tahu mereka telah melanggar satu aturan bahwa semua engagement internasional harus melalui PBNU dan mereka tidak melakukan itu. Nah, ini nanti akan diproses, termasuk UNUSIA ini sudah menjadwalkan bahkan sidang etik, ya, untuk sidang komite etik untuk itu, begitu juga Pak Garnusa dan Fatayat NU. Tapi ala kulli hal, gitu, ya, apapun yang terjadi, saya sebagai ketua umum PBNU saya mohon maaf atas kesalahan yang dibuat oleh teman-teman NU ini, dan ya saya juga memohonkan maaf untuk mereka kepada masyarakat luas, ya, mudah-mudahan bersedia memaafkan dan mudah-mudahan tidak terulang kembali. Ya, pertama ya mengajak ya ini saya dari informasi setelah saya tanya, ya, ini memang dari satu channel NGO yang merupakan advokat dari Israel. Jadi memang ada di mana-mana di dunia ini ada NGO yang memang beroperasi sebagai advokat Israel, ya, jadi yang membantu citra Israel, melakukan lobby untuk kepentingan Israel dan sebagainya. Ini yang mengajak mereka dan mengkonsolidasikan mereka. Memang ya ini canggih sekali biasanya caranya. Tapi sekali lagi seperti saya ingatkan tadi, ini salah satu, ini sudah sering kali ini begini nih, baik di Indonesia, di belahan dunia yang lain, di Irak dan sebagainya, mereka melakukan hal begini yang karena tidak sensitif kemudian justru menimbulkan masalah. Nah, saya mungkin saja mereka tadinya dari entitas-entitas lobbyis Israel ini berharap ini anak-anak ini bisa membantu
Israel ya, untuk menyebarkan apalah gitu ya, artikulasi-artikulasi yang sesuai dengan kepentingan Israel. Tapi kenyataannya memangnya sekarang bisa mereka sudah tidak mungkin lagi melakukan itu sudah. Bahkan lembaga aja yang tidak tahu apa-apa terseret-seret gitu. Kenapa? Ya, karena salah urus gitu. Jadi ini karena salah urus, tidak benar caranya gitu. Nah soal berangkatnya bagaimana itu soal ini kan cuma karena masuk berita aja teman-teman nanya ini. Sebetulnya teman-teman kan tahu selama ini yang tidak masuk berita itu juga sering orang keluar masuk sana dengan seenaknya dengan cara apapun yang mungkin gitu ya. Ya, jadi soal visa dan lain-lain itu saya kira itu udah biasa. Itu biasanya mereka ya jelas bahwa visanya nggak didapat dari Indonesia karena nggak ada perwakilan Israel di sini. Ya tapi itu bisa saja diatur ya. Ya, itu soal teknis yang sebetulnya sudah biasa dilakukan selama ini oleh siapapun yang melakukan perjalanan ke Israel.